Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Desi Handayani, NIM 180110051 dari kelas 6A reguler sore jurusan S1 Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai materi PPH pasal 22. Adapun rumusan masalah pada materi ini yaitu yang pertama mengenai pengertian PPH pasal 22, yang kedua objek dan pemungut PPH pasal 22, yang ketiga tarif PPH pasal 22, yang keempat pengecualian pemungutan PPH pasal 22, yang kelima tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPH pasal 22, dan yang terakhir akan menjelaskan mengenai cara menghitung PPH pasal 22. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PPH pasal 22. PPH pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan atas pembelian barang, impor barang, dan pembelian atau penjualan barang di bidang usaha tertentu. Oleh karena itu, yang dikenakan pemungutan PPH pasal 22 adalah pemasok barang kepada pemerintah, importer, dan pemasok atau pembeli barang dari badan-badan tertentu. Pajak penghasilan atau PPH pasal 22 adalah PPH yang dipungut oleh, yaitu yang pertama bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Untuk selanjutnya, mengenai objek dan pemungut PPH pasal 22. Yang pertama, objek pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah dan DJA atau Direktorat Jenderal Anggaran. Pemungutnya yaitu bendahara pemerintah dan DJA. Yang kedua, objeknya pembelian barang oleh BUMN atau BUMD yang bersumber dari dana APBN dan atau APBD. Pemungutnya BUMN atau BUMD. Yang ketiga, objeknya pembelian barang oleh badan tertentu yang bersumber dari dana APBN maupun non-APBN. Pemungutnya badan tertentu. Yang keempat, impor barang dilakukan oleh importer yang memiliki API, dilakukan oleh importer yang tidak memiliki API, dan yang ketiga yang tidak dikuasai atau lelang. Pemungutnya yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atau Bank Devisa. Yang kelima, objeknya yaitu pembelian bahan untuk industri tertentu atau eksportir dari pedagang pengepul. Pemungutnya yaitu industri tertentu yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang keenam, penjualan bahan bakar minyak dan gas dan pelumas. Pemungutnya itu produsen atau importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Yang ketujuh, objeknya itu penjualan barang yang tergolong mewah. Pemungutnya itu wajib pajak badan yang melakukan penjualan tersebut. Yang kedelapan, objeknya penjualan hasil industri tertentu seperti kertas, baja, otomotif, semen, rokok. Pemungutnya yaitu industri tertentu yang menjual. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tarif PPH pasal 22. Berikut merupakan tarif PPH pasal 22, yaitu yang pertama, objeknya pembelian barang yang dilakukan oleh DPJP, bendahara pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan tertentu akan dikenakan tarif sebesar 1,5%. Yang kedua, impor barang yang menggunakan API, impor barang yang tidak menggunakan API, impor barang yang tidak dikuasai atau lelang,
akan dikenakan sebesar 2,5% sampai dengan 7,5%. Yang ketiga, pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengepul akan dikenakan tarif 2,5%. Yang keempat, penjualan oleh Pertamina Premium Solar Premix Super TT akan dikenakan tarif 0,25%. Sedangkan penjualan oleh Pertamina minyak tanah, LPG, dan pelumas dikenakan tarif 0,3%. Yang selanjutnya yang kelima, penjualan oleh selain Pertamina, yaitu Premium Solar Premix Super TT akan dikenakan 0,3%, sedangkan minyak tanah, LPG, dan pelumas akan dikenakan tarif 0,3%. Yang keenam, penjualan hasil industri tertentu. Yang pertama, objek kertas akan dikenakan tarif 0,1%, baja akan dikenakan tarif 0,3%, otomotif 0,45%, semen 0,25%, dan rokok 0,15%. Selain tarif di atas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK 03 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 juga mengatur tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yaitu wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yang diantaranya yang pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah. Yang kedua, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar rupiah. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari 10 miliar rupiah dan luas bangunan lebih dari 500 meter. Yang keempat, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah dan atau bangunan lebih dari 400 meter. Yang kelima, kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, multi-purpose vehicle atau MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Materi selanjutnya mengenai pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Berikut merupakan bukan objek PPh pasal 22 antara lain yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh dinyatakan dengan surat keterangan bebas atau SKB. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai dilaksanakan oleh DJBC. Yang ketiga, impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kelima, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, benda-benda pos. Yang keenam, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Yang ketujuh, pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial oleh kantor pembendaharaan dan kas negara. Yang selanjutnya, impor kembali atau reimpor dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang selanjutnya, pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. Untuk materi selanjutnya mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22.
Yang pertama, PPh pasal 22 atas impor barang atau lihat pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 1 disetor oleh importir dengan menggunakan formulir surat setoran pajak, cukai dan pabean atau SSPCP. PPh pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke Bank Devisa atau Bank Persepsi atau Bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 1 hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Yang kedua, PPh pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan. PPh pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, PPh pasal 22 atas pembelian barang atau lihat pemungut dan objek pajak pasal 22 butir 2 disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak rekanan ke Bank Persepsi atau kantor pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pemungutan rangkap 3, yaitu yang pertama, lembar pertama untuk pembeli, yang kedua, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke kantor pelayanan pajak, yang ketiga, lembaran ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, PPh pasal 22 atas pembelian barang atau dilihat pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 3 disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak penjual ke Bank Persepsi atau kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, PPh pasal 22 atas pembelian barang atau lihat pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 4 disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak penjual ke Bank Persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keenam, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi dan hasil penjualan barang sangat mewah. Dilihat pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 8 disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke Bank Persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang selanjutnya, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau dilihat pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 6 disetor oleh pemungut ke Bank Persepsi atau kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 rangkap 3, yaitu yang pertama, lembar pertama untuk pembeli, yang kedua, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulan kepada kantor pelayanan pajak, yang ketiga, lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT masa ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo, penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 22 bertepatan dengan hari libur, penyetor atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 22.
Yang pertama, cara menghitung PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN atau APBD. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali dengan perolehan. Atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian. Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah pembayaran atas penyerahan barang atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah yang meliputi jumlah kurang dari 1 juta. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, dan benda-benda pos. Pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial atau JPS oleh kantor pembendaharaan dan kas negara. Contohnya, PT Jayadi Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada Departemen Dalam Negeri senilai 220 juta. Pembayaran dilakukan oleh bendaharawan Depdagri dalam kontrak penjualan dengan pemerintah yang didanai dari APBN atau APBD. Biasanya harga jual sudah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Yang diminta, hitunglah PPh pasal 22 PT Jayadi Maju. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama, dasar pengenaan PPh pasal 22 yaitu 100 dibagi 110 dikalikan 220 juta, maka akan didapatkan 200 juta. Yang kedua, PPh pasal 22 yang dipungut bendaharawan pemerintah dan transaksi pembayaran, yaitu 200 juta dikalikan 1,5%, maka akan didapatkan 3 juta. Baik, karena materi sudah selesai saya sampaikan, yang selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi saya hari ini. Yang pertama, PPh pasal 22 merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang ketiga, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Sekian pemaparan atau presentasi saya mengenai PPh pasal 22. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.